Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah satu direksi maskapai penerbangan ternama kembali mencuat. Kuasa hukum WB, yakni Sunan Kalijaga, resmi menyatakan kesiapan timnya untuk menempuh jalur hukum atas dugaan perzinahan yang dilakukan oleh RMD, suami sah dari kliennya. Peristiwa yang sudah berulang kali. Jadi dugaan perselingkuhan itu atau perzinahan bukan hanya satu kali, tapi berulang kali di tempat yang berbeda, begitu ya Bapak Ibu ya, di tempat yang berbeda. Artinya ada beberapa TKP yang berbeda. Nah, kemarin juga kami sempat bersama-sama baik klien kami Ibu Wina maupun klien kami Pak Yusuf mendatangi kantor daripada maskapai penerbangan tersebut. Sunan Kalijaga menjelaskan, dugaan perselingkuhan tersebut bukan kejadian tunggal, melainkan telah terjadi berulang kali di sejumlah tempat berbeda sejak September tahun 2025. Kenapa sih sampai harus mendatangi kantor maskapai tersebut? Kami mendampingi klien kami, Ibu WB, yang telah berulang kali mendapati suaminya tidak pulang ke rumah. Dugaan hubungan di luar pernikahan ini bukan yang pertama, dan kami memiliki bukti kuat, ujar Sunan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu 8 November tahun 2025. Sudah tidak kembali ke rumah. Kalau Pak Yusuf, istri dari April 2025 sudah tidak kembali ke rumah. Nah, maka kemarin kami dampingi dalam rangka untuk mengetahui keberadaan daripada suami klien kami dan istri klien kami dengan itikat baik selaku kuasa hukum. Di sini ada Ibu Bardi Kumarasari dan senior partner kami ada Kang Erik, mendatangi kantor maskapai tersebut dengan itikat baik. Ya, siapa tahu di tempat bekerja mereka ada di tempat dan bisa duduk bersama lah, karena ini kami tahu, kami sadari bahwa ini kan persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan harusnya menjadi persoalan yang privat. Namun demikian kami klien-klien kami merasa sudah tidak ada jalan lagi, ya itu harus bisa bertemu ya. Yang kami ketahui keberadaannya ya masih berkantor di maskapai tersebut, sehingga pada saat itu kami antarkan lah. Namun demikian dari beberapa dalam somasi kami tuangkan, ada beberapa yang kami sampaikan, kayak contoh terkait dengan nafkah ya Bu ya. Dengan nafkah sampai saat ini klien kami yang masih resmi menjadi istri daripada Pak Direktur Maskapai Penerbangan tersebut belum mendapatkan haknya. Artinya klien kami di sini kan memang harus terus menjalani kehidupan ya, tentunya dengan seorang putra, yang dimana putranya adalah putra dari Bapak Direktur Maskapai tersebut, itu tidak mendapatkan nafkah ya Bu? Anak saya. Iya, enggak, ibu dan anak. Saya. Anak? Mingguan. Oh, anak mingguan. Untuk bensin. Untuk bensin apa tuh? Bensin mobilnya. Oke. Nah kalau Pak Yusuf sendiri ada komunikasi terakhir sama istri? Terakhir di bulan September. September terakhir ya. Ya begitulah, jadi ada beberapa poin-poin yang nanti untuk lebih jelasnya secara hukumnya disampaikan langsung oleh senior kami Pak Erik terkait jawaban dari somasi kita ya Pak Erik. Mungkin saya ingin kalau memang nantinya harus pun berpisah, yang pasti hak saya dan anak saya tolong untuk diberikan, mengingat satu, saya pun rumah sebentar lagi habis masa sewanya, kecuali memang beliau dia juga tidak memikirkan anaknya. Terus hak yang pasti, hak yang terjadi pada saat di mediasi itu yang kami sepakati tentunya sudah tidak ada lagi kata sepakat, karena beliau juga dia juga yang mengingkari, maksudnya dia juga yang mengingkari
Jadi saya akan meminta hak saya dan anak saya, terutama saya sebagai istri, meminta hak saya selama 17 tahun untuk mendampingi dia. Bicarakan di situ. Jadi waktu saya datangin ke kantor suami Ibu Wina, beliau awalnya tidak berkenan. Saya temuin, alasannya kamu harus ketemu ke lawyer saya. Saya bilang kita urusan laki-laki, karena kami sudah urusan rumah tangga saya. Kalau secara gentle kita ketemu. Jadi dia minta waktu 15 menit untuk mengklirkan pekerjaannya, lalu kita ketemu. Bahwasanya saya tanya hanya 5 poin saja. Yang satu, saya tanya udah berapa lama kamu berhubungan dengan istri saya. Dia jawabnya dari 2023. Lalu tujuannya dia dekat dengan istri saya itu hanya sebatas berteman. Lalu kenapa tujuannya kamu masuk ke rumah saya? Rasanya bermain. Jadi saya tanya, kalau berteman berarti semua cabin bisa diajak seperti itu. Nah gitu. Waktu bermain itu Mas ada di rumah atau tidak? Tidak. Tidak, langsung. Jadi Arti tanpa sepengetahuan Mas ya, betul. bahwa suaminya Bu Wina, Pak Rahmat itu datang ke kediaman Mas tanpa sepengetahuan Tanpa pengetahuan dan tanpa izin Mas. tanpa izin. Begitu kan sebaliknya istri menginformasikan sebelumnya bahwa ada tamu datang. Oh tidak. Jadi skenario mereka berdua aja nih, yang tanpa saya lihat dan tanpa saya izinkan. Emang di rumah ada siapa? Atau nggak ada siapa-siapa? Tidak ada siapa-siapa, rumah itu masih baru dan kosong. Jadi mereka lah yang menikmati itu, mereka yang tahu. Dan saya tanya, alasannya beliau hanya membuka gorden di lantai 2 rumah saya. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri, tamu masuk rumah saya membuka gorden tujuannya apa? Tujuan. Oh, bisa dijadikan alat bukti nggak sih? Buktinya yang hukum nanti yang Ya, nanti tentunya kita selaku tim kuasa hukum akan menganalisa ya kira-kira alat-alat bukti apa saja yang dimiliki oleh Ibu Wina maupun Pak Yusuf yang dapat kami gunakan nanti untuk jalur atau proses hukum. Misalkan dilaporkan dijerat dengan pasal apa? Ya, Rumah nanti tangga. kita lihat ya, kita lihat seperti apa. Yang pasti kan kami selaku tim kuasa hukum menggali sebanyak-banyaknya informasi dan alat bukti terkait dengan peristiwa ini yang dialami oleh Ibu Wina maupun Pak Yusuf sendiri. Ya intinya kami sudah mengkaji dan menelaah beberapa bukti yang disampaikan yang diberikan oleh klien kami, gitu ya, baik itu bukti CCTV maupun video, itu sudah kami kaji sebagai kuasa hukum, gitu. Maupun para saksi-saksi yang ada di Maupun TKP. saksi-saksi yang ada. Kami sudah melakukan investigasi terlebih dahulu. Oh ya, ini kan ya tentunya kan ada pengakuan daripada istrinya Ada. Pak Yusuf, begitu juga di Pak Yusuf ada pengakuan dari Pak Rahmat, yaitu suami daripada Bu Wina klien kami. Ya, yang pasti ya tentunya saat ini sudah tidak ada lagi ini ya harapan-harapan yang mungkin bisa duduk secara kekeluargaan, tapi lebih kepada persiapan kami untuk melakukan upaya hukum dengan dugaan ancaman pasal-pasal pidana sesuai dengan alat bukti yang Pak Yusuf maupun Ibu Wina punya. Seperti itu.